Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara saya Eh, terdengar ya? pun jelas. Langsung kita mulai aja ya Ustaz ya. Ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah acara pembuka dari program Hima Prodi yaitu Ngaji Ramadan yang yang akan kita kaji kitabnya karya Imam Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang kali ini akan diampu oleh Sekretaris Kaprodi IAT juga sekaligus dosen tetap yaitu Dr. Kusroni MTHI. Langsung saja biar waktunya lebih kondusif. Monggo Ustaz Kusroni untuk memulai ngaji kitab hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Alhamdulillah pada hari ini bisa kumpul secara online untuk sama-sama ngaji salah satu kitab yang penting ya, kitab warisan tradisi intelektual Islaman kita. Kitabnya adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil. Sebelum kita ke isi atau konten dari kitab, mungkin kita buka dulu bacaan surat Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan bahwa keberkahan cara pada نعوذ بك ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagai pembukaan, sebagai awalan, tidak ada salahnya kita mengenal dulu ya. Ini mengenal lebih dalam kitab ini. Dan kita akan sedikit mengenal siapa musonif dari kitab ini. Penulis kitab ini adalah seorang ulama besar yang hidup di abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Beliau nama lengkap Yahya. Istri beliau adalah Yahya. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Oleh para murid beliau dijuluki dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Walaupun dalam beberapa sumber beliau kurang sreg dijuluki dengan Muhyiddin, itu kurang. Tapi para murid beliau menjuluki beliau laqab Muhyiddin. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Beliau punya putra bernama, nama asli beliau adalah Yahya bin Syaraf. Ayah beliau bernama Syaraf.
bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Nisbat atau nama beliau yang populer, yang terkenal itu adalah nama An-Nawawi. Terkenal adalah Ahmad. Beliau lahir di desa Nawa. Nawa itu kalau sekarang masuk wilayah Damaskus, Syria. Nawa, makanya beliau dijuluki Imam An-Nawawi karena beliau lahir di desa Nawa. Desa Nawa ini secara geografis terletak di dekat kota Damaskus. Kalau zaman dulu ya Syam, kalau sekarang ya Syria itu sekarang sedang bergejolak ya, perang. ISIS ya, diporak-porandakan ISIS ini salah satu yang sangat lemah sekali karena Syria itu salah satu kota yang paling bersejarah dalam tradisi keilmuan Islam. Sekarang nasibnya sangat tragis. Jadi Imam An-Nawawi lahir di sana. Lahir di Sanawa, kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah. Kalau Masehinya 1233. Sekarang tahun 1442 Hijriah atau 2020. Sudah ratusan tahun, sudah 600 tahun lebih beliau. Tapi karyanya, jadi beliau lahir tahun 631. Wafat tahun 676 Hijriah. Spesifikasi beliau, keahlian utama beliau adalah bidang fikih dan hadis, termasuk ilmu hadis. Salah satu guru beliau yang paling populer adalah Al-Imam Abdullah Ahmad bin Malik, atau yang kita kenal dengan Imam Ibnu Malik, pengarang Naudhum Alfiyah. Di Imam Nawawi itu salah satu murid kesayangan dari Imam Ibnu Malik Al-Andalusi dari Spanyol. Kalau Anda pernah hafal Alfiyah, ya, dalam bait Alfiyah kalau nggak salah mubtada khobar itu di salah satu Naudhum Alfiyah yang menjelaskan tentang mubtada dari isim nakirah. Di situ ada salah satu naudhum contoh. Ininya kalau tidak salah, wahal fatafikum famakhilul lana warajulun minal kirami inda. Itu salah satu contoh Naudhum Ibnu Malik. Naudhum yang dibuat contoh membuat mubtada dari isim nakirah. Wahal fatafikum famakhilul lana warajulun minal kirami. Rajulun itu jadi mubtada. Yang dimaksud rajulun, jadi kalau diterjemahkan itu wahal fatafikum famakhilul lana. Apakah kalian wahal fatafikum, apakah di antara kalian ada seorang pemuda atau pemudi yang jomblo, famakhilul lana, saya sedang jomblo, saya butuh kekasih. Itu luar biasa itu. Warajulun minal kirami indana, di dekatku, di sisiku ada seorang rajulun, ada seorang laki-laki minal kirami, dari orang-orang yang menurut para ulama di kitab-kitab nahwu, yang dimaksud dengan rajulun minal kirami indana, laki-laki mulia, seorang laki-laki mulia yang ada di dekat Imam Ibnu Malik itu adalah Imam An-Nawawi. Biasa.
Imam Nawawi itu murid kesayangannya Imam Ibnu Malik. Sayangan sampai diabadikan, disebut, ya, dikutip dalam Al-Dham Al-Fiyah. Rajulun minal kiram. Rajulun di situ adalah Imam Nawawi. Di Imam Nawawi muridnya Imam atau satu zaman dengan Imam Malik, bahkan berguru langsung kepada Imam Malik dulu dalam ilmu gramatika. Nah, ketika seorang guru menyebut nama muridnya, itu berarti itu murid yang spesial. Kalau murid nyebut nama gurunya itu biasa. Kalau murid nyebut nama gurunya, ngaku saya muridnya ini, saya muridnya kiai, itu biasa. Karena kalau yang ngaku murid itu banyak sekali. Belum tentu diakui sebagai murid oleh guru. Tapi yang luar biasa, yang istimewa itu ketika seorang guru, seorang kiai, ya, menyebut-nyebut nama muridnya. Itu artinya sang murid itu adalah murid yang istimewa. Makanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ikuti dalam Takhabat pernah dawuh ini. Mata zakartahu fa anta muhibbun wa ma'ta sami'ta dzikrahu laka fa anta mahbubun. Ini dawuh itu luar biasa. Apa maknanya? Mata zakartahu fa anta muhibbun. Kalau engkau menyebut-nyebut namanya, sering menyebut namanya, fa anta muhibbun, berarti kamu adalah orang yang mencintai. Kelasmu adalah kelas orang yang mencintai. Beda kelas. Wa mata sami'ta dzikrahu laka, tapi jika engkau mendengar namamu disebut olehnya, fa anta mahbubun, maka engkau adalah orang yang dicintai. Levelnya itu di atas, orang yang dicintai itu levelnya di atas orang yang dicintai. Nah, kalau kita kembali ke Imam Malik yang menyebut nama muridnya, berarti Imam Nawawi adalah spesial. Ada beberapa cerita, cuman saya belum menemukan sumbernya. Konon di zamannya Imam Malik itu tidak banyak yang tertarik dengan ilmu nahwu. Jauh cari murid yang ingin diajari nahwu, tapi tidak banyak yang tertarik. Nah, Imam Nawawi ini datang untuk ngaji kepada Imam. Hanya beliau itu sedikit kelebihan Imam An-Nawawi. Dalam buku-buku biografi Imam Nawawi, julukannya Syekhul Islam, Al-Hafidh Al-Faqih, orang yang banyak hafal hadis, plus juga seorang yang faqih, Al-Imam Al-Alim Ar-Rabbani, karena minal ulama al-'adil, ulama yang bukan hanya unggul dalam intelektualitas, tapi juga unggul dalam spiritualitas. Ulama al-'adil, orang yang zuhud, orang yang warok, ini yang langka ya di zaman sekarang. Santri yang zuhud, santri yang warok, makin sedikit. Beliau terkenal orang yang sangat cinta ilmu. Tiap hari itu membaca ilmu, tidak banyak berbicara. Ada satu cerita, beliau itu kalau kedatangan tamu tidak banyak
cangkruk, ya. Tidak banyak ngobrol. Ya hanya disambut, terus dikasih minum, dikasih kitab. Maksudnya biar tidak banyak. Kemudian beliau sambil membaca kitab, biar tidak terlalu banyak ngobrol. Kalau kita kan balikannya. Kita kalau ketemu teman, silaturahmi lebih banyak cangkruknya daripada baca kitab. Secara karir intelektual, beliau kan berpendidikan di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ini salah satu madrasah yang paling bergengsi pada saat itu di Damaskus. Beliau sekolah di sana, mondok di sana, dan tempat menjadi guru besar, ya. Walia Masyikh Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Beliau sempat menjadi rektor lah. Dia pernah menjadi pemimpin tertinggi di madrasah Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Kalau kamu cek di Google itu, Darul Hadis Al-Ashrafiyah salah satu, sekarang mungkin kampus, ya, kampus bergengsi. Dan beliau pernah menjadi rektor di sana. Tapi yang unik adalah walam yatanawal min ma'lumiha syai'an. Beliau tidak pernah mengambil bisyarah. Gajinya tidak pernah diambil. Jadi ikhlas billah ta'ala. Barat jadi pegawai itu ya, atau jadi ustadz itu nggak pernah ngambil bisyarah. Kita kan tidak. Nawawi jadi rektor tapi tidak pernah mengambil, ya, beliau sudah selesai di walam yakbal li ahadin hadiyatan, tidak pernah menerima pemberian hadiah dari siapapun. Ya itu mungkin bentuk kezuhudan beliau, ya, kehati-hatian beliau. Makanya ilmunya itu nyumber. Karena kalau kita lihat itu karya kitab beliau itu luar biasa, lebih dari 40 karya, baik dalam bidang fikih maupun hadis maupun ilmu hadis, luar biasa. Jadi di sini diceritakan wa inna makana yataqawwatu mimma ya'tihi bihi abu min nawa. Jadi kebutuhan sehari-hari beliau hanya mencukupkan apa yang dikirim oleh ayah beliau dari Nawa. Tidak pernah mengambil bayaran gaji kampus tempat beliau ngaji. Wa kana yalbisu sauban hauraniyan wa imamatan. Beliau bajunya sederhana, tukanya pakai imamah, sorban yang kecil, afidun awqatihi an antadai afi ghairi ta'ah, menghabiskan waktunya untuk taat dan belajar ibadah, ya, sama kayak sampai Al-Qur'an. Waktunya habis wazifah, waktunya habis untuk sekolah, tidak ada ruang untuk maksiat, ya, luar biasa. Tapi Al-Qur'an itu mandi. Nah, waktunya sangat habis untuk wazifah, habis untuk sekolah. Itu sedikit biografi dari manaqib lah, ya, manaqib dari Nawawi Yahya bin Syaraf. Beliau tadi lahir di abad ke-7 atau 13. Kita lalu mengenal, ya, sedikit atau beberapa karya beliau yang terkenal. Beliau mengarang lebih dari 40 kitab, 40 karya. Yang paling terkenal adalah Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, santri pasti tahu lah, ya, baik santri junior maupun senior. Kitab namanya Hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis karya Imam Nawawi, yang 42. Ini kitab yang kecil dan sangat populer. Banyak menginspirasi banyak ulama untuk mengarang
kitab Arba'in juga, ada Al-Arba'in, ada Arba'in Nahdiyah. Itu Nawawi punya kitab namanya Arba'in Nawawi. Hadis pertamanya tentang amal amal. Itu yang kitab hadis yang kecil. Kalau karya-karya yang besar banyak sekali. Kalau Anda pernah ke toko kitab, kemudian menemukan kitab berjudul Al-Majmu' Syarah Adab, itu karangannya Imam Nawawi. Ada juga kitab fikih Raudhatul Thalibin. Beliau juga tulis syarah hadis Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Konon beliau juga pernah menulis syarah Sahih Bukhari, tapi tidak sampai selesai. Yang sampai selesai itu adalah syarah Sahih Muslim. Kemudian kitab yang terkenal lagi yang dikarang oleh beliau namanya kitab Riyadhus Shalihin. Pasti Anda kenal kitab-kitab hadis. Riyadhus Shalihin. Kitab lagi yang sangat terkenal dikarang oleh beliau adalah Al-Azkar An-Nawawi. Ya. Kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis tentang zikir-zikir. Kalau Anda ingin merujuk mencari referensi bacaan-bacaan wirid yang ada di pondok, wirid setelah sholat itu hampir semuanya ada di kitab Al-Azkar. Doa-doa yang warid dari Kanjeng Nabi itu hampir semuanya ada di kitab Al-Azkar. Itu dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu. Itu beberapa karya yang terkenal. Ya. Tentu yang terkenal juga adalah kitab yang akan kita kaji. Ya, yang beliau beri nama At-Tibyan fi adabi jamak. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi namanya saja menarik. At-Tibyan itu artinya penjelasan fi adabi hamalatil Quran, tentang etika-etika, tata krama yang harus dimiliki oleh para hamalatil Quran. Siapa itu hamalatil Quran? Kalau saya memaknai hamalatil Quran itu maknanya secara lebih luas, walaupun ada yang memaknai hamalatil Quran itu orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi kalau melihat isi dari kitab ini, ternyata isinya tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Hamalah itu dari kata hamil, membawa. Jadi saya kira sangat relevan, sangat pas kalau mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir mengkaji kitab ini. Karena mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir khususnya, dan mahasiswa yang lain yang cinta dengan Al-Quran, itu masuk kategori hamalatil Quran. Orang-orang yang cinta, orang-orang yang sibuk dengan itu. Kadang-kadang kita itu terlalu cinta, ya, terlalu dekat dengan Al-Quran, ya, sehingga kadang-kadang lupa dengan adab-adab Al-Quran. Tujuan kita ngaji kitab ini juga agar tidak hanya cinta dengan Al-Quran, tidak hanya dekat dengan Al-Quran, tidak hanya hafal, ya, yang hafal Al-Quran baik berapa juz ataupun semua juz. Kadang-kadang kita lupa adab-adab bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran, terutama etika-etika kita, bagaimana kita memperlakukan Al-Quran, kupas secara tuntas dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalah. Kitab ini cukup tebal, ya, karena kita ngajinya Ramadan dan 1 minggu 1 kali, kita tidak kejar khatam, paling tidak sedikit mengenal
sedikit mengambil keberkahan dari apa ya isi ya, walaupun nanti kita sedikit hanya tetap tapi paling tidak kita sudah pernah ngicipi barokah ngaji kitab karangan Tibyan fi adabi hamalati. Di dalam halaman muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi sedikit memberikan alasan ya, kenapa beliau menulis kitab At-Tibyan. Saya singgung tadi bahwa di zamannya Imam Nawawi itu di Damaskus itu sedang gencar-gencarnya orang cinta atau yang membaca Al-Quran. Jika Al-Quran itu sedang maju-majunya pada masa. Kadang-kala ada orang yang lupa ya dengan etika. Apalagi zaman bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini bulan unik. Salah satu julukannya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Itu turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan nanti unzila fihi Quran. Orang yang biasanya di hari-hari biasa nggak baca Quran karena bulan Ramadan jadi baca Al-Quran. Itu luar biasa. Makanya perlu ya saya kira ya ngaji kitab dan kita Al-Quran. Apalagi momennya pas momen bulan Ramadan ya, bulan mana banyak orang yang gemar baca Al-Quran. Ada yang aneh itu malah baca Qurannya hanya ketika bulan Ramadan saja. Kalau bulan Ramadan semangat ngaji ya kan jam 12 malam sampai sekitar setelah Ramadan pray setahun. Ini pernah disindir oleh Romo Yai Asrori. Nah, bulan Ramadan semangat ya kan. Baca Quran sampai jam 12 malam. Buanter ya kan, gak kampung kabeh dibeni wong turu. Tapi orang-orang pray ya kan. Tahun pray ya kan. Sampai bulan Ramadan lagi baru baca lagi. Baik tapi ya. Jadi Imam Nawawi menulis kitab ini karena tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang-orang yang bergelut dengan Quran agar memperhatikan adab-adab dalam. Di sisi lain pada zaman itu, pada zaman beliau belum ada karya karangan kitab tentang adab dalam membaca Al-Quran yang simple, yang simple, yang sederhana. Banyak sekarang tapi kitabnya itu tebel-tebel atau gabung di kitab-kitab yang lain. Jadi Imam Nawawi berusaha untuk memudahkan para pembaca, menyederhanakan, makanya beliau mengarang kitab yang lebih tipis. Ya, diberi nama bukan Tibyan fi adabi hamid. Kata Imam Nawawi di dalam kitab ini saya menyebutkan banyak hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, kata beliau. Dan sanadnya tidak saya sebutkan. Jadi beliau langsung mengutip hadis dari rawi pertama. Kata beliau, walaupun sebenarnya saya hafal sanadnya, tapi sanadnya di dalam kitab ini sengaja tidak saya tampilkan biar tidak buat jenuh. Ya, sama dengan kitab Arba'in Nawawi ya, sanadnya dibuang. Hanya diambil originnya. Ya, Sholihin juga sama lah. Di kitab ini Imam Nawawi juga demikian. Sanad hadis rawi-rawinya itu tidak disebutkan. Bukan berarti beliau tidak tahu, kata beliau. Beliau hafal, ya, tapi tujuannya adalah biar ringkas, biar tidak terlalu panjang, tidak terlalu tebal. Beliau mengatakan, adzkuru ma adzkuruhu bihaddi asanidihi wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala illal hadirah al-aqidah. Saya dalam kitab ini membuang sanad-sanad hadis. Walaupun alhamdulillah kata beliau,
sebenarnya sanadnya itu saya hafal, ada di luar kepala. Fa'inna maksudi at-tanbih ala asli dalik. Tujuan saya dalam kitab ini ya intinya biar simpel saja. Kalau ingin merujuk ke hadis aslinya ya rujuk ke kitab hidup. Ini beberapa alasan ya kenapa Imam Nawawi menulis kitab. Beliau di dalam hadis ini, di dalam kitab ini banyak mengutip hadis-hadis sahih, termasuk juga hadis-hadis yang karena beliau berpendapat bahwa banyak ulama ahli hadis maupun ahli bukan ahli hadis yang memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif jika dalam kategori fadhailul a'mal. Jadi boleh mengamalkan hadis dhaif ya. Kita tidak perlu anti dengan hadis dhaif. Dengan catatan hadis-hadis itu berbicara tentang hal-hal tentang keutamaan dan bukan hadis palsu. Walaupun Imam Nawawi beberapa mengutip hadis dhaif, tapi beliau lebih memprioritaskan hadis-hadis yang dhaif. Kalau toh beliau mengutip hadis dhaif itu hanya beberapa saja. Dan artinya hadis dhaif itu tidak dhaif yang terlalu parah. Kitab ini terdiri dari ada 10 bab. Kitab ini terdiri dari 10 pasal. Bab. Bab yang pertama al-babul awal bi atrofin min fadilati tilawatil Quran wa rahmat. Kemarin sebelum acara ini saya sudah membagikan kitab ini dalam bentuk PDF kepada host kita, Satria. Apa kitabnya sudah dibagikan Satria L-nya? Sampun dan sudah. Agar lebih afdol kan para hadirin tidak hanya menyimak layar, tapi alangkah lebih afdolnya, lebih barokahnya juga menyimak kitabnya. Tapi kalau di HP tidak bisa ya, karena HP-nya isinya layar. Di saya kitabnya saya buka di laptop. Ya nanti kalau pas luang coba baca-baca gratis. Bab pertama dalam kitab ini membicarakan tentang fadilati tilawatil Quran wa amalan, keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang berkecimpung. Amalah saya maknai orang-orang berkecimpung, orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, baik menghafalkan ataupun membaca ataupun mengajarkan. Guru-guru Al-Quran itu salah satu orang yang kita akan membaca bab pertama dulu. Bab kedua nanti isinya fitarjihil qiraah wal qari' ala ghairi. Keutamaan orang yang ahli membaca dan orang yang hafal daripada yang lainnya. Jadi kalau Anda pintar membaca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, itu tentu ya lebih value-nya lebih bernilai daripada orang yang lain. Jadi kalau ada imam sholat itu yang dianjurkan itu yang paling ahli dalam bacaan. Di bab berikutnya nanti juga bahas ikromi ahli Quran, bagaimana kita harus memuliakan para ahli Al-Quran, ya, mahasiswa ilmu Al-Quran lah, atau mahasiswa walaupun bukan prodi ilmu Al-Quran tapi suka ya, saya kira semua suka dengan wanahyi an kidaihim, tidak boleh menyakiti para ahli Al-Quran. Bab berikutnya berbicara tentang adabi mu'allimil Quran wa muta'allim, adab-adab yang harus dijaga oleh mu'allim, guru TPQ, guru Al-Quran, wa muta'allimi, dan orang yang belajar Al-Quran. Ini mahasiswa ini wajib hanya baca kitab biar tahu ketika mahasiswa ilmu Al-Quran. Bab berikutnya fi adabi hamilil Quran, etika-etika hamilil Quran, para penghafal Al-Quran.
atau kalau dimaknai secara lebih luas orang-orang yang berkecimpung dalam. Bab berikutnya membahas bil qiraah. Nah, wa huwa muqdamul kitab wa maqsuduhu. Nah, ini yang kata Imam Nawawi. Jadi tujuan utama penulisan kitab ini itu sebenarnya ke adabul qiraah. Bab inti dari kitab ini adalah bab tentang adabul qiraah. Etika membaca Al-Qur'an. Kata Imam Nawawi, wa huwa muqdamul kitab wa maqsudu. Tujuan utama dari kitab ini itu sebenarnya adalah bagaimana adab kita dalam membaca Al-Qur'an. Baik, kita langsung ke bab 1 saja. Waktunya sudah habis apa belum? Mas Belum, Tad. Masih 15 menitan. Oke. Tidak apa-apa lah. Kita langsung ke bab awal, ya, halaman 39 yang punya kitabnya, atau yang belum punya kitabnya nanti bisa menghubungi saudara host. Kemarin sudah saya share PDF-nya, atau langsung download di internet banyak. Yang saya pakai adalah edisi terbitan Darul Minhaj. Darul Minhaj itu salah satu terbitan yang baik lah, banyak tahqiqnya. Makanya saya pakai terbitan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji ya. Sama. Saya juga ngaji, ada di kepada harus Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalat. Bab pertama, ya, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an. Berisi beberapa kutipan-kutipan atrofin, baik Al-Qur'an maupun hadis, yang menjelaskan tentang fadilah tilawatil Qur'an. Keutamaan membaca Al-Quran, wa hamalat, keutamaan orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Kita semua ini sibuk. Semua hafal, sibuk. Qala Allahu azza wa jalla, dia pertama-tama salah satu ayat Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum fadli innallaha ghafurun syakur. Di ayat Al-Quran yang pertama kali dikutip oleh Imam An-Nawawi berisi tentang apa yang akan diterima oleh orang-orang yang yatsluna kitabah, gemar, ya, yatslu, baca Al-Quran. Di situ dijelaskan liwaffiyahum ujurahum, diberi jaminan pahala, wa yazidahum, dan ditambahi, kata Allah. Bukan hanya dapat pahala, tapi juga dapat fadl, dapat anugerah dari Allah. Innallaha ghafurun syakur. Syakur, maha membalas. Balas orang-orang yang rajin baca Al-Quran, dibalas dengan pahala. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang sangat populer, yang sering dikutip, ya, sering dikutip di banner-banner pengajian, ya, di gedung-gedung TPQ, bahkan di sertifikat itu. Apa punya hadisnya?
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini luar biasa. Ini motivasi dari Kanjeng Nabi bagi orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Ini hadis paling populer, hadis sahih paling populer. Apa bunyinya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama, belajar Al-Quran, wa 'allama, dan ngajar. Syukurlah Anda yang sibuk dengan Al-Quran, karena Anda adalah bagian dari orang umat yang terbaik, katakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama, belajar Al-Quran, wa 'allama, setelah tahu ngajar. Jadi pengajar yang terbaik itu bukan dosen, bukan ustadz, tapi pengajar Al-Quran. Syukurlah Anda yang jadi ustadz TPQ, karena Anda jadi orang yang terbaik. Jadi pengajar terbaik adalah pengajar Al-Quran, yang ajar Quran anak-anak kampung, Quran anak-anak. Jadi itu berbahagialah, karena Anda dijamin oleh Kanjeng Nabi, orang yang baik adalah orang yang belajar Al-Quran, setelah tahu mau mengajar. Lebih baik lagi bukan hanya tahu, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga tahu maknanya. Itulah kenapa Anda kuliah prodi ilmu Al-Quran dan hanya bisa membaca tapi juga tahu tafsirnya. Ini sangat. Rawahul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Sahih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari, alladzi huwa ashahul kutub ba'dal Quran. Karena kitab Sahih Bukhari adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling otoritatif setelah hadis kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua tentang keutamaan belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Aisyah dari Rasulullah SAW. Kata Kanjeng Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan sudah mahir, sudah expert, sudah profesional, sudah kelotok baca Al-Quran, ya sarjana Al-Quran dan tafsir. Besok katakan Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah. Besok di akhirat akan bersama orang-orang yang kiram, orang-orang yang bararah. Besok akan digiring bersama orang-orang baik, orang-orang. Ini orang yang baca Quran dan pinter. Nah, kalau yang nggak pinter bagaimana? Apakah juga masuk surga? Jangan khawatir. Hadisnya dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Kalau tadi kan orang yang mahir, orang yang expert, orang yang sudah profesional, besok akan dikumpulkan dengan golongan-golongan yang baik. Walaupun belum pintar baca Al-Quran, katakan Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi. Orang yang gemar membaca Al-Quran, wa yata'ta'u fihi, walaupun bacaannya masih kletot-kletot, masih belum lanyah bahasa Jawa. Wa huwa 'alaihi syaqun, tapi dia berusaha sekuat tenaga, ngaji walaupun belum fasih, belum bisa. Wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun. Kok gak iso-iso, gak pinter-pinter, gak fasih-fasih. Makhraj shotnya susah, makhraj dotnya susah, tapi dia tidak putus asa. Tetap belajar. Kalau di kuliah mungkin ada mata kuliah tahsin dan tartil itu ya.
tahsinnya kok nggak tahsin ini, sampai Ustaz Latif kadang bingung gitu. Kok nggak tartil ini gimana? Ya enggak apa-apa, kata Kanjeng Nabi. Tetap belajar. Walaupun nilai tahsin Qur'annya 2,5 misalnya. Karena pengajar atau tahsinnya ada ketat, enggak apa-apa. Tetap dapat pahala, kata Kanjeng. Malah dapat pahala 2. Wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia kesulitan dalam membaca itu dan susah, ya kan? Tapi dia tetap belajar. Katakan Nabi, lahu ajron. Dia justru dapat pahala 2. Pahala membaca Al-Quran, juga pahala karena dia kesulitan. Jadi berbahagialah yang nilai tahsin dan tartil Qurannya belum lulus. Satrian sudah lulus ya tahsin tartilnya. Oh, alhamdulillah Ustaz. Nanti di semester 7 ada sertifikasi itu, ada dapat sertifikat. Jadi kalau sertifikatnya lulus, katakan Kanjeng Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah. Besok berkumpul dengan orang-orang yang baik di akhirat. Kalau yang belum lanyah, belum fasih, ya tidak apa-apa. Dia dapat pahala 2. Ini kan luar biasa. Motivasi dari Kanjeng Nabi yang luar biasa. Baca Quran, walaupun sudah pinter ataupun belum pinter, semuanya dapat pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab. Waktunya sudah habis. Nggih Ustaz. Kurang berapa? Kurang 2 menit lagi. Oke. Saya kira cukup ya. Ini tidak ada pertanyaan kan, hanya ngaji saja kan ya. Nggih. Oke, sementara kita baca 2 hadis tadi, nanti di depan kita mudah-mudahan kalau sedikit ini bawa motivasi kepada kita untuk semakin semangat baca Al-Quran, karena itu usaha Al-Quran, bahkan baca Al-Quran di tempat dan juga motivasi bagi saya pribadi agar makin rajin baca. Dan semua juga semakin semangat kuliah di tafsir atau kuliah di lain, tapi dia senang dengan Al-Quran, mudah-mudahan bahwa kemudahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada terima kasih kepada Ustadz Kusroni yang telah membacakan sedikit dan mukaddimah dari kitab ini. Dan insyaallah Sabtu minggu depan program ini akan tayang lagi di jam yang sama, yaitu jam 9. Saya sebagai host mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita live ya, saya mau ngajar. Iya, tak. Monggo. Terima kasih ya. Sampai ketemu di depan.